Kita masih ada di dalam renungan firman Tuhan yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang tak terbantahkan. Renungan ini dengan subtema Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan memberi Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17 berkata demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudaraku, dalam nas ini, Yesus tidak hanya berbicara sebagai guru atau nabi. Ia berbicara sebagai pribadi ilahi yang memiliki otoritas surgawi dan hubungan unik dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Ada 3 poin penting yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan berdasarkan nats ini. Yang pertama adalah Yesus berhak menerima ketaatan mutlak. Di dalam ayat 15, ia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yesus tidak berkata, ikutilah perintah Tuhan, tapi ia berkata, perintahku. Ini menunjukkan bahwa perintah-perintahnya sejajar dengan perintah Allah. Tidak ada nabi yang pernah menyamakan ketaatan kepada dirinya dengan ketaatan kepada Tuhan, kecuali Yesus, karena dia adalah Tuhan. Hal yang kedua adalah Yesus meminta kepada Bapa dan memberikan Roh Kudus. Di dalam ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus berbicara seolah-olah ia memiliki akses langsung kepada Allah Bapa dan kuasa untuk mengirim Roh Kudus. Ini bukan perkataan seorang manusia biasa. Siapa yang bisa meminta dan langsung diberikan oleh Allah kecuali dia setara dengannya? Perhatikan ini, frase penolong yang lain di dalam bahasa aslinya allos parakletos menunjukkan bahwa Yesus adalah penolong yang pertama sejajar dengan Roh Kudus. Hanya masuk akal jika Yesus juga adalah Tuhan. Hal yang ketiga adalah Yesus mengenal Roh Kudus secara pribadi dan intim. Di dalam ayat yang ke-17, kalimat yang mengatakan kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus berbicara tentang Roh Kudus seakan-akan ia dan Roh Kudus adalah satu dalam misi dan hakikat. Ini memperlihatkan hubungan Tritunggal yang ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu Allah dalam 3 pribadi. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, Yesus tidak pernah berkata aku hanyalah seorang nabi. Sebaliknya, ia berbicara sebagai pribadi yang memiliki otoritas ilahi, dapat mengutus Roh Kudus, dan layak menerima ketaatan dan kasih sepenuhnya. Ini adalah bukti kuat dan tak terbantahkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, bukan hanya manusia biasa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Shalom.